Oke, selamat sore saudara-saudara sekalian. Kita hari ini dalam acara Remaja GRI Pusat, tapi dalam format tanya jawab. Ya biasa kita kalau 2 minggu sekali kita bentuknya fellowship, kita ada semacam pujian, kita dengerin firman, lalu kita bagi kelompok diskusi. Nah dalam 2 minggu di dalam yang selisipannya begitu ya, kita akan adakan dalam bentuk tanya jawab. Ya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman remaja sekalian yang terkait dengan tema tertentu. Nah, tema hari ini kita akan membahas tentang tema yang mungkin bikin beberapa orang depresi, yaitu tema tentang apa? Tema tentang depresi, begitu ya. Ini satu tema yang saya rasa di dalam beberapa tahun terakhir menjadi sering dikumandangkan, dan ini saya rasa setiap dari kita pasti relevan ya, entah kita sendiri mengalaminya sadar atau tidak, atau kita kenal orang yang mengalaminya. Jadi harap lewat Q&A ini kita boleh belajar lebih banyak tentang satu hal ini yang namanya depresi. Nah hari ini saya selain ditemenin oleh Kak William, saya Kak Ivan, ada Kak William, juga ada Kak Yohana gitu ya, karena Kak Yohana itu ada background studi biblical counseling di Westminster Theological Seminary, ya, master degree. Jadi kita bersyukur ada Kak Yohana hari ini yang nemenin kita sama-sama bicara tentang topik yang penting ini. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Ya, boleh minta Kak William untuk buka kita dalam doa. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur jikalau kami masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk membahas satu tema yang mungkin cukup sulit tentang depresi, tapi biarlah kiranya melalui pembahasan Q&A ini boleh menjadi jawaban-jawaban yang penting, boleh memberikan kepada kita satu pengertian yang lebih luas lagi mengenai depresi, dan terutama bagaimana kita menghadapinya. Kami berharap Tuhan melalui Q&A ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat, baik itu bagi orang yang mungkin sedang menderita depresi sekarang ini, maupun bagi kita yang menjadi teman-teman yang mendampingi mereka, yang menolong mereka. Kiranya Tuhan berkati setiap dari kami, Tuhan berkati terutama setiap dari kami yang akan menyampaikan beberapa bahan, dan kiranya Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you. Nah, teman-teman, kita harap diskusinya itu kira-kira mungkin 45 menit ya, tapi kalau memang kita belum selesai, kita akan lanjut tema ini 2 minggu berikutnya. Nah, saya pikir kita hari ini akan membahas pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman semua ke dalam 3 bagian besar, ya, yaitu what, dan kemudian why, dan kemudian how. Ya, what, apa itu depresi, seperti apa gejalanya, dan seterusnya. Dan kemudian kenapa, ya, why, yang bagian keduanya, kenapa kita bisa mengalami depresi, kenapa bisa ada yang namanya depresi, dan yang terakhir tentu saja adalah bagaimana kita menghadapi permasalahan ini, entah kita sendiri yang menghadapinya atau mungkin ada teman kita, dan itu kita bagaimana menolong teman kita itu. Ya, jadi langsung aja, mungkin Kak William bisa bacakan beberapa pertanyaan yang sudah dikirim terkait dengan apa itu depresi. Oke, terima kasih Kak Ivan. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, saya akan kasih sedikit data ya, data dari buku yang saya baca ini, dari Short Introduction tentang depresi, diterbitkan oleh Oxford, menyatakan bahwa WHO, ya, World Health Organization, menyatakan bahwa setidaknya dari jumlah global populasi seluruh manusia di dunia ini, sekitar 5% akan mengalami depresi dalam tahun ini, ya. Jadi dalam 1 tahun ini, 5% dari global populasi akan mengalami yang namanya depresi. Dan sekitar 15%, ya, 15% dari global populasi setidak-tidaknya akan merasakan depresi di dalam hidupnya, di dalam satu masa hidupnya. 15%, jumlah yang cukup panjang. Dan yang sangat menyedihkannya, ternyata dari seluruh orang yang mengalami kasus-kasus depresi ini, hanya kira-kira 25% yang akhirnya mendapatkan treatment yang efektif ya. Ini Jadi global ya ini ya. Global populasi ya. Kalau global kita 6 miliar, 7 miliar, 15% itu jumlah yang cukup banyak. Dan dari jumlah itu hanya 25% yang mendapatkan treatment yang baik. Jadi ini benar-benar masalah yang serius, dan tadi Kak Ivan juga sudah bilang ya, ini bahkan mungkin datanya sebelum masa pandemi.
Saya percaya nih setelah masa pandemi mungkin masalah ini akan jauh lebih tinggi lagi. Ya, mungkin itu sekedar supaya kita tahu bahwa masalah ini real dihadapi oleh seluruh orang di dunia. Karena itu saya akan masukkan ke section yang pertama dan beberapa pertanyaan yang sangat yang mengenai depresi ya. Pertanyaan yang pertama ini ada yang menanyakan, tahu dari mana kita itu benar-benar depresi atau sekedar kasihani diri atau sekedar ikut tren depresi. Orang-orang mungkin overly use term tentang depresi. Dan dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua yang sangat berkaitan, apa sih bedanya, batasannya, depresi sama stres biasa? Atau mungkin depresi sama kesedihan-kesedihan biasa? Itu bedanya gimana? Ya, kita akan mulai dari pertanyaan yang ini dulu ya. Jadi memang banyak orang terlalu gampang ngomong, gue depresi nih, gitu ya, mungkin maksudnya. Nah, itu gimana bedain itu memang depresi beneran atau sok-sok depresi mungkin gitu ya. Ya, pertanyaan menarik. Oke, Kak Yohana mungkin mau jawab duluan, silakan. Oke, boleh. Jadi kalau mau bicara definisi dari depresi itu nggak mudah juga ya, karena ada banyak hal yang bisa membuat seseorang itu depresi. Tapi pada dasarnya depresi itu berbeda dari kesedihan dan stres biasa, karena depresi itu ada memiliki satu komponen hopelessness atau aloneness yang sangat kuat, yang benar-benar merasa hidup itu seperti tidak ada harapan lagi. Ketika kita sedih, ketika kita berduka, itu kita merasakan satu emosi, sedih, berduka, tapi ada orang-orang yang dalam keadaan sedih dan berduka itu pun masih bisa melihat bahwa ada sukacita dalam hidup, ada pengharapan, masih bisa dihibur. Orang yang depresi saking merasakan adanya satu kehampaan yang sangat besar, ketidakadanya tujuan hidup, ketidakadanya pengharapan sama sekali, seringkali mereka pun bahkan tidak bisa merasakan emosi, kebal sama segala macam perasaan apapun, dan tidak bisa merasakan ada apapun yang bisa menghibur mereka atau menggairahkan hidup mereka, atau mereka hidup ini bahwa ada warna-warni dalam hidup. Kalau mungkin dikasih ilustrasi ya, orang yang depresi itu biasanya hidupnya warnanya abu-abu semua, kayak black and white movie. Kalau orang yang sedih, yang stres itu masih ada warnanya, walaupun kadang-kadang warnanya itu hitam dan abu-abu, tapi masih ada warna lain. Mungkin itu ya. Dan biasanya kalau mau bilang tentang depresi juga durasi itu penting terutama. Jadi orang sedih, orang stres itu biasanya ada jangka waktu. Gitu. Kamu sedih, kamu berduka terhadap sesuatu, tetap ada yang bisa menghibur kamu, tetap ada yang bisa membuat kamu merasa tidak sesedih itu lagi. Ada emosinya bisa naik turun, bisa jadi lebih sedikit sedih, lebih sedikit stres, atau lebih banyak stres, atau lebih banyak sedih. Gitu. Dan itu biasanya jangka waktunya lebih pendek. Kalau orang depresi itu bisa minggu, bulan, bahkan ada yang tahun ya. Ada orang-orang yang depresi sampai 15 tahun dan lebih, dan sampai mereka merasa depresi itu adalah diri mereka dan hidup mereka, sampai mereka tidak tahu lagi apa namanya hidup yang normal, yang di luar dari keabu-abuan dan ketidakadanya apapun di dalam hidup mereka. Gitu. Ada kekosongan. Nah, tapi kalau sedih dan stres, biasanya ya lebih singkat dan bisa berganti-ganti. Penyebabnya bisa berganti-ganti. Hari ini mungkin kamu stres karena PR, besok kamu stres karena hubungan pertemanan, bisa beda-beda. Orang depresi biasanya tidak tahu apa penyebabnya hanya kosong, dan waktunya lama, dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan bahkan dengan apa yang mereka rasakan itu. Gitu sih mungkin ya, secara general umumnya gitu. Kalau mau masuk ke pengertian psikologis dan psikiatris bisa kemana-mana ini. Iya, dan memang nggak gampang juga ya dengerin itu, memang kayaknya tipis, tapi saya juga bisa sense gitu, itu tuh beda ya antara sedih gitu, misalnya ya di pandemi ini kan mungkin banyak dari teman-teman sekitar kita yang mungkin kehilangan gitu ya, dan sedih pasti gitu, ada perasaan kecewa mungkin, perasaan menyesal, marah, tapi depresi itu malah mungkin kayak tadi kamu bilang itu ya, bisa tanpa ekspresi, bisa sepertinya flat begitu ya.
Jadi kadang orang nangis meraung-raung pun itu belum tentu depresi, tapi orang yang kelihatannya normal, biasa, malah bisa gitu ya. Ada perasaan hidup ini ya biasa, datar, nggak ada joy, nggak ada excitement, ya, yaitu apa, kosong gitu ya, purposeless, hopeless, ya, rasanya lemes gitu ya, mungkin malas ngapa-ngapain gitu. Dan mungkin ini ya apa, mungkin salah satu cirinya itu ya, orang kayaknya itu apa, jadi nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu ya, susah konsen gitu loh. Padahal juga nggak ada, harusnya bisa gitu ya, harusnya saya bisa kerjain ini biasanya, tapi kok kenapa yang kali ini kok nggak bisa kerjain ini gitu. Mungkin bisa seperti itu. Betul. Teman saya ada yang depresi yang memang kronik ya, chronic depression yang memang sampai sangat berat. Kalau ada waktu-waktu di mana ini kumat gitu. Jadi chronic depression tapi belum sampai yang kayak 15 tahun menamakan dirinya depresi, tapi memang cukup berat ya. Kadang kalau episodenya datang itu bisa bulanan. Itu kalau lagi berat-beratnya bahkan turun dari tempat tidur pun tidak bisa. Seharian di tempat tidur, ngapain nggak tahu, mau apa nggak tahu, ya udah tiduran aja gitu. Jadi istrinya bahkan bilang kalau lagi masa-masa seperti itu ya, bahkan cuma semangatin, aku bisa seharian semangatin dia untuk keluar dari tempat tidur, gosok gigi, paling minimal itu langsung kita merayakan. Itu kadang-kadang orang saking beratnya bisa seperti itu. Oke. Dari Kak William sendiri ada mau tambahin apa nggak kira-kira? Ya, jadi kalau kita lihat depresi ini bisa kelihatan sekali dengan ada aspek fisik ya. Maksudnya ini nggak bisa lepas dari aspek fisik juga. Maksudnya orang depresi berat tadi Kak Yohanes sudah bilang mungkin tidurnya over, justru nggak bisa move sama sekali, atau bahkan mungkin sama sekali nggak bisa tidur. Sama sekali nggak bisa tidur berhari-hari bahkan. Dan ada yang mungkin mengalami berat badannya turun sampai demikian parah. Dan iya, jadi kita lihat memang orang-orang yang depresi ini kita nggak bisa lepas juga bahwa ada aspek fisik yang kelihatan sekali gitu ya, bahwa orang itu depresi. Bukan cuman sedih-sedih biasa. Dan kita tahu yang akutnya itu bahkan mungkin mereka ada kepikiran mungkin mau bunuh diri atau dan sebagainya. Tapi itu saya pikir yang sudah sangat-sangat akut. Jadi kita lihat memang term depresi ini bagi saya itu term yang lumayan serius ya, bukan term yang cuman oke, gue depresi hari ini, besok gue seneng. Oke, gue depresi itu namanya saudara lagi sedih aja gitu, lagi nggak mood saja gitu ya. Hari ini saya sedih karena ini, saya sedih karena itu, tapi itu bukan depresi. Kita jangan mengentengkan istilah depresi. Depresi itu benar-benar kalimat diagnosa, dan mungkin orang-orang yang sudah benar-benar kena depresi juga nggak sembarangan ngomong seperti itu. Mungkin itu aja sih dari saya, Kak Ivan. Ya, jadi memang mungkin penting ya membedakan depresi yang beneran atau yang bukan gitu. Karena ya itu ya, kita jangan membuat istilah itu menjadi terlalu ringan begitu ya, tapi juga kita jangan pakai istilah itu untuk kemudian cari excuse untuk nggak melakukan ini dan itu, oh karena saya depresi gitu. Padahal mungkin itu bukan sekedar depresi, tapi mungkin karena malas aja gitu memang ya. Ya. Nah, kalau depresi sendiri itu tapi kan bentuknya mungkin bisa macam-macam ya, beragam gitu dalam diri setiap orang, dan ekspresinya ya walaupun ada semacam satu warna juga ekspresinya bisa macam-macam ya, ada yang bipolar mungkin, yang mood swing begitu ya, lalu levelnya pun macam-macam gitu ya. Nggak tahu kalau Kak Yohana gimana waktu belajarin tentang hal ini, tentang level-level dan macam-macam depresi itu gimana? Bipolar sama mood swing itu beda lagi ya. Oh, beda lagi ya? Bukan depresi. Itu apa ya? Nanti urutannya bisa beda lagi itu. Bipolar itu memang salah satu episodenya adalah jadi yang satu manik, satu depresif. Kalau bipolar itu makanya namanya bipolar, dua polar yang berbeda. Orangnya itu ada satu waktu di mana dia benar-benar super excited, punya semua tenaga dalam kehidupan untuk bisa mengerjakan apapun, tapi di episode-episode lainnya biasanya kalau habis super excited gitu, tiba-tiba yang episode satunya adalah down, nggak mau ngapa-ngapain. Gitu ya? Itu yang depresinya, iya. Tapi ini beda sama label depression yang kita sedang bicarakan sekarang. Ini kalau itu ada sendiri. Maksud saya kan orang yang
istilahnya ya mengalami depresi seperti itu ada yang ya ternyata bukan cuma depresi seperti ini gitu, karena ada bagian sisi yang lain yang tiba-tiba dia bisa meledak-ledak juga gitu. Jadi kalau itu tapi gitu nanti ya. diagnosanya udah beda lain lagi ya. Oke. Betul, diagnosanya sudah berbeda lagi. Yeah. Kalau yang memang hanya depresi saja itu biasanya ya yaitu kembali lagi ya ke definisi kita awal, merasakan kehampaan, kekosongan, tidak ada tujuan dan tidak ada perasaan apapun dalam hidup. Paling perbedaannya antara orang ada kan yang klasifikasinya mild depression, ada yang mild, bukan mild, medium, well done ya itu. Mild, severe, atau chronic gitu. Mild, severe sama chronic kayak mirip. Pokoknya ada mild, ada yang di tengah-tengah, ada yang chronic lah. Biasanya yang mild itu periodenya itu agak lebih pendek ya, seminggu dan nggak seminggu atau sebulan misalnya, dan itu nggak selalu muncul. Ada mungkin ada periodenya, saya juga nggak terlalu mungkin kayak setahun sekali, setahun belum tentu sekali. Tapi ada masa-masa mengalami itu, biasanya ada triggernya, ada sesuatu yang membuat dia bisa sampai jatuh, sampai listless, bingung, hidupnya bengong gitu selama seminggu atau sebulan itu, tapi sesudah itu dia baik-baik aja. Jadi durasi yang menentukan levelnya itu salah satu aspek ya dalam level. Ya, durasi itu salah satu ya. Selain intensitas ya, misalnya ada orang yang mild depression itu masih mau gerak-gerak, masih mau turun kasur atau apa gitu ya, tapi nggak mau berinteraksi dengan satu sama lain, nggak mau wajahnya lonjong atau bahkan datar, nggak ada perasaan ekspresi apapun, nggak ada yang bisa bikin dia senang, nggak ada yang bisa bikin dia sedih gitu. Selama durasi itu juga bisa gitu. Jadi durasi satu, intensitas juga satu. Nah mungkin kalau yang agak tengah-tengah biasanya durasinya lebih lama ya, mungkin beberapa bulan, dan ditandai sama misalnya kehilangan nafsu makan juga, nggak bisa tidur, kayak gitu-gitu. Ada perubahan fisik yang sedikit terlihat lah. Biasanya kalau orang nggak bisa tidur kan agak berantakan ya, kurang susah, kurang bisa fokus, atau kalau misalnya jadi untuk beberapa saat nggak mau makan kan berat badan ya lama-lama turun, yang pasti kayak gitu. Tapi kalau memang yang sudah sampai severe, yang kronik itu, ya itu yang tadi saya bilang, yang nggak mau keluar dari tempat tidur, bisa begitu, bisa nggak ada tenaga untuk melakukan apapun, mukanya tidak seperti wajah orang yang punya gairah hidup, ya, matanya cekung mungkin, terus wajahnya lonjong terus, datar, kayak ya kita kayak lihat mayat berjalan lah mungkin, kasarannya seperti itu. Dan biasanya mereka juga didampingi sama adanya suicidal thoughts atau pikiran daripada nggak ada tujuan, nggak ada apa-apa begini, apakah mending mati saja gitu. Karena sejujurnya ya, walaupun manusia itu kan diciptakan Tuhan untuk juga bisa merasakan emosi ya, itu salah satu dari bagian menjadi gambar dan rupa Allah gitu. Dan walaupun kita nggak suka sama yang namanya emosi-emosi negatif seperti sedih, susah, marah, dan kecewa atau yang negatif yang lainnya, tapi sebetulnya emosi-emosi tersebut itu juga adalah emosi yang Tuhan berikan untuk memberikan tanda bagi kita bahwa ada yang tidak beres di dalam dunia ini, atau memberikan tanda bahwa ini loh ada sesuatu yang berharga untukmu. Contohnya aja kalau kita sedih itu kan berarti biasanya ada sesuatu yang berharga yang diambil dari kita ya. Gitu. Berarti kan ada yang sesuatu yang berharga. Jadi emosi baik positif atau negatif semuanya itu diberikan untuk memberikan warna dalam hidup dan menolong kita untuk bisa menavigasi hidup di dalam dunia ini. Jadi walaupun emosi itu negatif, tapi sebetulnya kita masih harus bersyukur memiliki emosi yang negatif. Karena setidaknya kita masih diberikan Tuhan sensitivitas untuk berespon terhadap dunia di sekitar kita. Justru yang lebih mengerikan bagi orang yang depresi itu karena apapun, mau yang negatif, mau yang positif, mereka tidak bisa berespon dan tidak bisa menerima umpan balik atau memberikan umpan balik kepada dunia di sekitar mereka. Jadi hidupnya itu tidak berarti apa-apa rasanya, makanya emptiness, aloneness, dan mereka merasa tidak ada orang yang mengerti kehampaan ini, tapi mereka juga tidak bisa mengerti kenapa orang lain tidak merasa hampa seperti saya.
Dan itu kenapa akhirnya mereka merasa worthless gitu ya, lalu juga yang ngerasa buat apa hidup dan seterusnya. Iya, mereka merasa tidak fit in, nggak cocok di dunia ini. Gitu. Mereka ngapain? Oke, I think itu sudah cukup kasih gambaran ya tentang depresi, walaupun memang saya rasa pasti lebih kompleks dan nggak bisa disimpelkan di sini saja, tapi saya rasa sudah cukup kasih gambaran sih. Oke, kalau pertanyaan berikutnya apa kira-kira, Kak William? Iya, ini pertanyaan yang berkait dengan hal biblikal ya, dengan Alkitab ya. Jadi ada yang nanya di dalam bahasa Inggris, is depression a sin? Apakah depresi itu dosa? Dan dilanjutkan mungkin dengan yang pertanyaan kedua ya. Apa yang Alkitab katakan tentang depresi? Apakah ada tokohnya? Ya, menarik ya. Jadi dia tanya, depresi itu dosa atau enggak? Kalau misalkan, ya kita akan jawab dosa atau enggak. Lalu kalau misalkan gitu, di dalam Alkitab ada nggak sih tokoh-tokoh yang depresi? Seperti itu pertanyaannya. Lalu mungkin ini ada beberapa mirip juga ya, apakah kalau depresi itu pasti jauh dari Tuhan gitu ya? Itu kan mirip kayak dosa. Lalu sekalian aja nih ya, orang kadang melabel depresi itu sebagai being ungrateful atau unthankful for the life that has been given to them. Bagaimana kita melihat ini sebagai orang Kristen? Ya kadang mungkin ini ya, omongan orang kepada orang depresi seringkali bisa seperti itu ya, kamu depresi ya, berarti kamu kurang bersyukur sama hidup yang Tuhan kasih ke kamu gitu. Nah ini komen-komen seperti ini benar atau enggak gitu. Kalau ada benarnya sampai mana, kalau nggak benar di mana. Oke, ini saya rasa pertanyaan yang baik sih semua ini. Oke, siapa mau jawab duluan? Harus Kak Ivan dulu nih kayaknya. Saya ya. Iya. Oke, apakah depresi itu dosa? Saya rasa iya dan tidak ya. Atau mungkin saya jawabnya gini. Depresi itu ada di dalam realita dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi in a sense, depresi itu adalah akibat dari dosa. Tapi bukan berarti orang yang kemudian mengalami depresi itu tuh dia sedang berdosa. Susahnya memang depresi itu apa ya, kalau saya gabungin sama pertanyaan yang ini, apakah kalau depresi itu pasti jauh dari Tuhan? Saya rasa tidak ya, tidak necessarily jauh dari Tuhan, tapi ada yang mungkin kurang beres atau ada yang masih dalam proses dalam relasi orang tersebut dengan Tuhan. Orang tersebut sedang bergumul dengan Tuhan. Ya, orang Kristen yang baik bisa mengalami depresi. Tapi yang membedakan orang beriman dari orang tidak beriman adalah ketika dia depresi, dia menghadapi depresinya itu dengan bergumul di hadapan Tuhan, di mana dia merasa Tuhan itu sedang mungkin meninggalkan dia, Tuhan sedang menyembunyikan diri dari dia. Jadi dia tahu ada relasi yang nggak beres, ya, ada relasi yang nggak beres yang sedang antara dia dengan Tuhan, dengan bagaimana keadaan di sekitarnya ini membuat dia merasa seperti ini. Dia melihat ketidakberesan itu dan dia merasakan ketidakberesan itu, dan itu menjadikan dia sebagai orang yang in a sense mungkin depresi begitu ya, merasa hopeless dalam pengertian aduh ini saya nggak lihat jalan keluar dari mana ya. Bukan hopeless dalam pengertian nggak percaya ada Tuhan yang sanggup menolong, dia percaya Tuhan sanggup menolong, tapi dia nggak ngelihat Tuhan itu lagi siap menolong dia. Dia sudah berseru kepada Tuhan. Nah, itu contoh dari pemazmur ya. Kalau pertanyaan apakah di Alkitab ada orang depresi? Banyak. Di Alkitab banyak sekali orang depresi. Ya, paling banyak kita ketemu lihat di pemazmur. Ya, entah itu Daud, entah itu Heman gitu ya. Itu adalah orang-orang yang setia gitu. Heman gitu ya, penulis Mazmur 88, Mazmur paling depresi of all time, itu Mazmur 88 ditulis oleh Haman, yang dalam terjemahannya artinya faithful, orang yang setia. Dan orang ini Haman dan Daud ketika mereka depresi berdoa kepada Tuhan, bukan selalu dalam konteks mereka sedang jatuh dalam dosa.
Ya, Daud memang di dalam Mazmur 51 sedang jatuh ke dalam dosa dengan Batsheba, dia bergumul di hadapan Tuhan sebagai orang berdosa. Tapi banyak juga yang pergumulan pemazmur ditulis dalam konteks mereka bukan orang yang sedang berdosa. Mereka orang yang sedang dikelilingi musuh, mereka orang yang sedang yaitu dibiarkan Tuhan gitu ya. Tuhan menyembunyikan diri dari mereka, mereka masuk ke dalam kegelapan malam. Jadi justru di situ mereka bergumul. Saya nggak berdosa Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ya. Jadi itu mungkin jawabannya ya. Depresi itu terkait dengan dosa karena tidak mungkin ada depresi kalau dunia kita sempurna tidak ada dosa. Ya. Justru karena ada dosa maka ada depresi. Tetapi bukan berarti orang yang sedang mengalami itu tuh sedang melakukan dosa. Sedang mengalami akibat dosa mungkin, tapi bukan not necessarily sedang berdosa. Ya, oke, mungkin yang lain mau lanjutin poin-poin lain. Iya, jadi Pak Ivan sudah bilang ya banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mengalami depresi ya. Mungkin saya sebut beberapa contoh juga, misalkan di dalam kita tahu ada tokoh Ayub ya yang mengalami kesedihan demikian rupa. Lalu ada juga yang contoh misalkan Nabi Yunus. Mungkin Nabi Yunus terkesan nggak asing ya, masa sih Yunus itu depresi. Tapi salah satu tandanya depresi tadi Kak Yohanes sudah bilang ya, ada orang yang bisa tidur satu harian nggak bisa lepas dari kasurnya. Nah, dicatat di dalam Yunus pasal 1, kita tahu ya, Yunus itu disuruh ke Niniwe, bangsa yang begitu buas, ganas itu, tapi dia kan nggak mau ya, dia kabur, dia ke kapal, dan dia tertidur di bawah dikatakan. Ini tertidurnya banyak para ahli yang nggak merasa ini bukan tertidur biasa gitu ya, kita ketiduran, lagi ikut kelas ketiduran gitu, itu kan kesenggol bangun ya saudara. Ini lagi badai ketiduran, saudara, bayangkan nggak sih? Mana ada orang badai goyang-goyang, orang teriak-teriak ketakutan minta tolong, dia tetap tidur. Jadi banyak para ahli mengatakan nih kayaknya Yunus di sini tuh tidur depresi, tidur stres gitu ya. Lalu ada tokoh-tokoh seperti Yeremia ya, sampai disebut the weeping prophet ya, yang nabi yang menangis terus. Dan salah satu yang tokoh saya mau angkat lebih jauh tuh mungkin Nabi Elia, saudara ya, Nabi Elia. Yang mungkin kita nggak sangka, nggak salah nih Nabi Elia bukannya yang paling gahar ya, Kak William ya. Habis marah dia kan kirim api dari langit. Tapi ya kita perhatikan ya nanti ya, setelah peristiwa-peristiwa yang spektakuler itu, dia melawan Nabi Baal dibunuh 400 orang dan sebagainya. Ternyata Elia itu depresi. Dan depresinya itu sangat terlihat sekali ya. Coba ini saya bacakan ya dari 1 Raja-Raja pasal ke-19 ya. Ketika itu dia melihat bahwa akhirnya setelah peristiwa spektakuler itu, ternyata bangsa Israel juga nggak bertobat-bertobat justru ya. Dan justru Isabel, ratu dari Ahab itu justru makin galak gitu ya. Dia malah kasih ancaman, aku akan bunuh si Elia. Maka itu kita lihat ya, justru Elia itu lari ya. Elia itu lari, dan dikatakan pada 1 Raja-Raja 19 ayat keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, ini Elia, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia sudah minta, Tuhan, udah mati saja Tuhan. Maksudnya apa ya? Kalau kita jadi Elia ya, dia jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dia sudah melayani pelayanan yang luar biasa. Tapi ternyata nggak ada buahnya satupun gitu ya. Nggak ada buahnya satupun. Dan bukan hanya nggak ada buahnya, musuhnya pun makin parah gitu, makin ganas. Dan kita lihat ya ayat berikutnya ya, ayat ke-10 ya. Ini yang benar-benar menunjukkan rasa depresinya dia. 1 Raja-Raja 19 ayat ke-10. Jawabnya kepada Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ya, ini tipikal orang depresi lagi kan ya. Orang-orang yang sudah akhirnya jadi self-centered, nggak bisa melihat lagi orang yang lain, dikatakannya sudah nggak ada lagi orang sekeliling pun yang berjuang demi Tuhan. Jadi kita lihat di sini ya, Elia itu depresi, dan sangat depresi gitu ya. Ya mungkin ini untuk tambahan dari Kak Ivan yang tadi sudah katakan dari Mazmur Daud dan sebagainya, kita lihat ternyata ada banyak tokoh Alkitab yang juga mengalami depresi. Ya, sekian gitu dari Kak Ivan. Dari Kak Yohana gimana?
Mungkin aku mau tambahin itu tadi ya, salah satu poin tentang depresi itu dosa atau enggak. Tadi kan Kak Ivan sudah jelaskan bahwa depresinya itu sendiri bukan dosa, bisa diakibatkan dari dosa. Mungkin tambahan sedikit, respon kita terhadap depresi itu yang bisa berdosa atau enggak. Ada orang-orang yang depresi dan memilih untuk berkubang ke dalam depresiannya dan tidak bahkan tidak ingin untuk sembuh karena dia menganggap bahwa ketika saya depresi setidaknya orang memperdulikan, orang melihat kepada saya karena saya sakit dan segala macam, saya lebih baik jadi orang depresi terus walaupun ya itu juga merusak dirinya. Nah, menurut saya itu respon yang berdosa terhadap apa ya? Sesuatu yang diakibatkan oleh dosa. Jadi sesuatu yang diakibatkan oleh dosa yang rusak dan yang tidak seharusnya, tapi kita malah memilih untuk tinggal hidup di dalamnya, bukannya mencari seharusnya tuh yang baik itu bagaimana sih, yang betulnya Tuhan maunya desainnya terhadap dunia ini dan sekitarnya itu seperti apa gitu. Jadi ada ya respon untuk depresi yang berdosa dan ada yang tidak berdosa. Kita yang responnya yang mana? Ada orang-orang yang kalau kayak Elia gitu tadi contohnya Kak William, dia depresi tapi dia membawa kesusahannya, membawa beban hidupnya dia bawa kepada Tuhan. Menurut saya itu adalah respon yang seharusnya diberikan gitu. Jadi kalau tadi juga nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya, orang Kristen bisa nggak sih depresi gitu? Apakah ini berarti bahwa orang itu nggak dia bukanlah orang Kristen kalau pas dia depresi? Apakah itu tanda bahwa seseorang itu tidak bersyukur atau tidak grateful sama kehidupan yang sudah Tuhan beri makanya dia depresi? Menurut saya enggak juga, karena ada banyak sekali hal yang kita tidak tahu ya tentang depresi. Ada banyak sekali pengaruh, ada banyak sekali trigger, ada penyebab yang sangat amat banyak dan itu bisa terjadi kepada orang Kristen ataupun orang tidak Kristen. Tapi ya kembali lagi, kemudian respon kita bagaimana menghadapi adanya pergumulan tersebut dalam hidup kita. Apakah kita bawa ke Tuhan atau nggak bawa ke Tuhan. Itu sih paling tambahannya. Iya, saya mau tambahkan sedikit coba boleh ya. Saya mau komen tentang respon yang salah tadi kata Yohana. Saya takutnya ya, karena kita juga overly use yang common term tentang depresi, itu jadi ada mental victim ya. Mental di mana kita suka jadi korban. Jadi itu kita pakai istilah depresi itu supaya caper aja sebenarnya, cari perhatian gitu ya. Saya depresi nih dan sebagainya. Ya itu berarti salah satu respon yang salah ya. Respon yang salah kalau misalkan kita ternyata depresi dan kita responnya misalkan cuman karena ingin jadi cari perhatian. Ya mungkin itu tambahan dari saya, Kak Ivan. Thank you. Iya, memang kalau yang tadi orang komen, oh kalau kamu depresi pasti kamu itu kurang bersyukur gitu ya. Itu agak susah ya, agak judgmental. Saya rasa tidak selalu seperti itu. Tetapi mungkin ada juga seperti itu, orang yang tidak bisa bersyukur pasti akan gampang depresi. Ya, jadi saya rasa ada nggak orang yang depresi karena kurang bersyukur? Saya rasa ada. Tapi apakah semua? Saya yakin enggak gitu ya. Banyak kok yang mengalami depresi walaupun dia orang yang ya konteks hidup orang lain-lain lah gitu. Saya ngelihat itu depresi itu seperti duri dalam daging yang Tuhan titipkan kepada orang-orang tertentu ya. Dan itu sama, setiap orang punya duri dalam dagingnya masing-masing. Ada orang yang mungkin punya kecenderungan seksual yang salah ya, perasaan tertarik dengan sesama jenis. Gimana kalau gitu, apakah ini dosa? Ya, punya perasaan itu belum tentu dosa, tapi sekali lagi sama, apa yang kamu putuskan dengan perasaan yang kamu punya itu. Apakah kamu membiarkan itu kemudian lepas begitu saja, tidak kamu kendalikan, atau kamu kendalikan hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya punya kecenderungan yang namanya kleptomania, gitu ya, suka mencuri, suka apakah punya perasaan itu dosa? Saya rasa tidak gitu. Itu memang ada kekurangan duri gitu ya, duri dalam daging orang itu yang orang itu harus lawan. Jadi depresi itu sebetulnya mungkin satu titipan Tuhan kepada orang-orang tertentu yang Tuhan mau pakai
untuk membentuk orang itu lewat pergumulan-pergumulan yang dialaminya di dalam depresinya. Di mana setiap keputusannya ketika dia depresi itu yang nanti akan membuat apakah orang itu bertumbuh atau justru makin hancur. Dan seperti yang saya bilang, ya meskipun saya sadar ini bukan hal yang mudah, tetapi ya firman Tuhan ngajarin kita sih, ketika kita depresi, bahkan kita rasa marah atau kecewa sekalipun, ya marahlah kepada Tuhan, kecewalah kepada Tuhan, tapi jangan pernah lari dari Tuhan. Ya, bawa semua itu ke hadapan Tuhan, panggil nama Dia, serukan nama Dia, sampai Dia akhirnya datang gitu, menampakkan wajahnya dan menjawab. Apapun itu jawabannya. Ya, jadi itu adalah bagian dari pergumulan kita di hadapan Tuhan. Oke, saya rasa ini sudah cukup banyak ya dari aspek apa itu depresi. Nah, sekarang kita boleh masuk ke bagian kedua nih ya. Kenapa bisa ada yang namanya depresi? Mungkin kita nggak banyak waktu, sisa 15. Bukannya ini udah yang kedua ya? Belum, tadi masih yang pertama kan? Gitu. Apakah depresi itu dosa gitu? Apakah depresi itu dosa kan terkait dengan apa itu depresi gitu. Nah, sekarang kenapa ada depresi gitu? Jangan jadi depresi gitu dong, yo. Oke, sekarang kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait dengan why. Ya, apa penyebab depresi? Kenapa bisa ada muncul yang namanya depresi? Oke, pertanyaannya apa, Kak William? Oke, pertanyaan-pertanyaan. Bagian why ya. Apa akar masalah depresi? Dia langsung kasih contoh kasus ya. Kenapa ada orang yang di bawah tekanan yang sangat besar, tapi dia fine-fine saja, tetapi di sisi lain ada yang langsung terkena depresi berat, gitu ya. Nah, ini kan akar masalah. Ada pertanyaan yang kedua juga disambungkan dengan ini. Apakah berarti depresi itu bisa disebabkan oleh iblis? Apakah iblis bisa memasukkan pikiran-pikiran jahat yang menyedihkan atau dia bisa membaca hati manusia? Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan yang why ya. Jadi yang pertama itu tadi masih apa akar masalah utamanya dan kenapa ada orang-orang yang bisa fine-fine tetapi ada yang depresi berat. Ya, itu pertanyaannya. Oke. Kak Yohana mau jawab dulu? Mungkin yang lain dulu deh. Kenapa bisa ada depresi? Oke, Kak William. Kenapa? Iya, ini kayaknya pertanyaan yang paling bisa banyak ya soalnya jawabannya ya. Saya rasa depresi itu penyebabnya memang kalau secara detail di dalam real life-nya itu ya tentu bisa banyak hal ya, terkait dengan relasi lah, mungkin dengan teman, dengan keluarga, terkait dengan pekerjaan atau studi kita. Jadi saya rasa penyebabnya bisa 1001 macam kalau kita mau bahas detailnya gitu. Nah, tapi mungkin kita bisa ambil beberapa hal yang prinsipal kali ya untuk kita lihat kenapa bisa ada depresi. Kira-kira apa ya, Kak Yohana? Semua lagi ngeblank ya. Ini yang pasti sih penyebab depresi itu kalau kita mau ya ada ya berbagai macam trigger ya seperti tadi dibilang sama Kak Ivan, ada masalah keluarga itu bisa jadi penyebabnya, dan ada juga apa ya kayak ada orang-orang yang bisa depresi karena merasa tidak ada tujuan hidup berdasarkan dari kalau murid ya, ini contohnya terutama sekolah pelajaran, kalau nilainya nggak bagus bisa merasa aku ngapain sekolah, sekolah juga buat apa gitu, nanti mau jadi apa ke depannya gitu. Kadang ada orang-orang yang karena memiliki pergumulan yang sangat intens dengan yang namanya tujuan hidup ya, terutama itu bisa jadi trigger untuk buat dia jadi depresi gitu. Tapi ya tadi ya seperti dibilang ada penyebabnya banyak sekali, belum lagi membicarakan tentang kita ini kan manusia yang tubuh dan Tuhan ciptakan ya tubuh dan hati gitu. Jadi apa yang kita rasakan, emosi yang kita rasakan itu tidak terlepas dari kondisi tubuh kita. Jadi salah satu contoh yang pernah saya ucapkan di sesi lain adalah kalau kamu malam ini tidur jam 2 pagi terus harus bangun jam 4 atau jam 5, coba aja pasti paginya cranky gitu.
pasti maunya bawaannya marah-marah terus karena kurang tidur. Sesimpel itu. Apa yang dialami oleh tubuh kita itu bisa mempengaruhi perasaan kita. Wanita kalau lagi PMS emosinya bisa naik turun. Atau misalnya kalau pria biasanya kalau lapar bisa jadi cepat marah, misalnya seperti itu ya. Itu semua apa yang kita alami di dalam tubuh itu bisa mempengaruhi hati kita. Nah, kalau tadi juga waktu kita di awal berbicara tentang definisi depresi, orang yang depresi itu bisa terlihat dari fisiknya. Kurus misalnya, tidak mau makan, tidak bisa tidur, mukanya lonjong, tidak memiliki cahaya atau tanda-tanda kehidupan, tidak bisa berekspresi, rasanya bengong gitu. Nah, itu semua terlihat ya. Jadi salah satu dari penyebab kita depresi bisa saja juga karena kita tidak menjaga tubuh yang sudah Tuhan berikan kita ini dengan baik gitu. Kita tidak makan makanan yang bergizi dan akhirnya kena masalah sedikit saja itu bisa membuat hormon atau sirkulasi tubuh atau metabolisme tubuh itu tidak baik, sehingga seharusnya kalau kita dalam keadaan normal seperti yang bagaimana sudah Tuhan rencanakan itu, kita bisa berespon terhadap pergumulan atau terhadap trigger masalah itu dengan hati yang lebih atau akal yang lebih tune in atau yang lebih bisa langsung secara refleks mengarah kepada Tuhan. Mungkin waktu tubuh kita tidak kita jaga dengan baik, malah itu membawa kita untuk malas-malesan, tidur aja, atau mau doa pun nggak bisa karena ngantuk misalnya atau capek karena tubuhnya tidak dijaga dengan baik. Nah, itu juga bisa berpengaruh walaupun itu sangat secondary ya, bukan utamanya. Kalau di masa COVID ini kita mungkin banyak temukan angka depresi meningkat itu bisa jadi karena tidak ada relasi dan kita juga kebanyakan menghabiskan waktu di depan laptop. Duduk di sini selama mungkin tanpa ada interaksi satupun. Belum lagi kalau yang kerja, ya karena saya kerja juga ya, bisa termakan oleh pekerjaan, nggak makan atau nggak ketemu orang rumah pun bisa gitu. Adik saya, mama saya semuanya ada kegiatan masing-masing. Duduk bareng makan malam aja ternyata susah ya kalau tidak intentional. Nah, tapi kalau tidak disengajakan, maka tidak bisa jadi kita hidup tidak ada interaksi dengan siapapun. Apalagi Zoom kita juga tahu ya, mau bicara itu susah, nggak kayak kalau di kelas atau di rumah yang fisik gitu bisa langsung saut-sautan gitu. Kalau di Zoom, bentar, nggak kedengeran, suaranya ketimpa sama-sama satu-satu gitu. Akhirnya jadi malas berinteraksi. Padahal manusia diciptakan untuk berelasi dengan satu sama lain, dan ada di Alkitab juga bilang manusia menajamkan sesamanya. Kita tidak menyadari bahwa waktu kita berinteraksi dengan orang lain, kita itu Tuhan bentuk kita secara sosial, secara karakter. Untuk bisa hidup berdampingan dengan orang lain, kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Orang lain jadi sumber sukacita kita atau sumber kejengkelan kita. Tapi itu jadi memberikan warna dalam hidup. Nah, tapi di masa-masa sekarang ini di mana kita tidak ada interaksi dengan mesin, apa yang membuat kita sukacita? Apa yang membuat kita merasakan sesuatu? Apa yang membuat kita bisa berinteraksi dengan orang lain? Minimum interaksi, belum lagi minimum gerakan, itu bisa membuat kita jadi merasa terisolasi dan ya tadi ya lebih cepat tereskalasi ke depresi karena ya mau ngerasain apa, hidup setiap hari monoton gini-gini aja, pagi bangun depan laptop sampai malam makan terus tidur, besoknya ulangin lagi. Kalau kamu bertemu setiap hari ada sesuatu yang selalu bisa ditulis, hari ini ada kejadian seru apa. Cobalah kamu menulis buku harian selama sebulan selama masa pandemi ini. Kalau kamu bisa menemukan sesuatu yang menarik untuk dituliskan setiap hari, itu sudah bersyukur harusnya. Karena kadang-kadang nggak ada apa yang mau dituliskan gitu. Tapi itulah makanya kenapa di masa pandemi ini sepertinya jadi cepat kita jadi depresi ya. Belum lagi depresi itu punya akar di egoisme, self-centeredness. Dan selama kita lewat Zoom ini, kita diizinkan, tanda kutip, untuk jadi lebih egois, dikipasin egoisme dan self-centered kita. Karena kita tidak harus interaksi itu sama orang lain. Saya dari tadi udah ngomong mungkin 7 menit, tanpa Kak Ivan sama Kak William harus menyauti. Tapi saya bisa bayangin kalau kita ada di ruangan bersama, seperti waktu kita bicarakan tentang Narnia waktu itu, langsung bisa saut-sautan dengan lebih baik, ya kan?
Nah, itulah akar utama self-centeredness. Kita jadi manusia yang seharusnya Tuhan bilang mengasihi Tuhan dan mengasihi satu sama lain. Tapi kondisi ini tidak mendorong atau tidak memfasilitasi kita untuk keluar dari kotak itu, dan kita merasa nyaman di sini-sini aja. Kita sendiri tidak mendorong diri untuk juga keluar dari kotak tersebut, padahal sebetulnya itu yang kita butuhkan, itu yang seharusnya kita lakukan. Kita diciptakan untuk berelasi dengan orang lain. Itu sih. Oke, thank you Kak Yohana buat sharingnya. Ini kita waktunya tapi sudah hampir habis ya. Sebetulnya kita bisa bicara penyebab-penyebab depresi yang lain lagi. Kalau tadi kan dari aspek mungkin dari aspek habit ya kita bisa bilang gitu. Habit di mana kita di pandemi ini kita jadi ada habit kita itu terkungkung di rumah di depan laptop nggak ketemu orang begitu ya, dan itu ternyata bisa membentuk diri kita juga, dan habit makan, kebiasaan makan, kesehatan tubuh itu juga bisa mempengaruhi. Ya, tapi kalau gitu berarti bukan cuma orang kurus kali yang bisa depresi ya, tapi orang yang over juga bisa loh, nggak sehat juga kan ya tubuhnya ya. Oke, dari Kak William mungkin mau tambahin apa nih sebelum kita tutup yang sesi ini supaya tidak terlalu panjang. Nanti kita lanjutkan lagi di masih tema sama depresi tapi 2 minggu lagi. Mau sampaikan apa nggak kira-kira? Mungkin saya tanya dulu, ini kita masih akan bahas yang bagian why, apa nanti yang 2 minggu ke depan kita akan masuk ke yang iya, how ya? Saya rasa kita balik ke why lagi ya, lanjutin tadi. Lanjutin. Oke sih, kalau kayak gitu dari saya hampir nggak ada terlalu kayak gimana ya, karena saya pikir saya ada sedikit baca research yang why, tapi itu lebih kayak semacam eksternal ya, resource ekonomi, dan bagaimana sepertinya orang-orang yang berpenghasilan tinggi lebih justru bisa ke depresi, seperti itu. Masih sangat standar. Nah ini buat teaser ya, buat 2 minggu lagi, bisa ngikutin ini lagi. Oke, teman-teman, kalau nggak ada lagi, mungkin saya untuk menutup, saya pengen bilang ini ya, bahwa yang namanya depresi itu satu hal yang memang real gitu ya, bukan something yang kita bisa take it lightly dan istilahnya kita pakai dengan sebegitunya begitu ya, karena orang-orang di luar sana yang bergumul dengan depresi itu mereka juga mati-matian. On the other hand, tema ini juga saya rasa tadi kita lihat ya di Alkitab pun banyak tokoh Alkitab yang mengalaminya. Jadi ini bukan something yang sebetulnya baru dan tentu bukan sesuatu yang tidak ada jalan keluar. Ya ini adalah bagian dari kehidupan sebagian orang Kristen yang Tuhan memang izinkan ada. Dan sebetulnya ya saudara sekalian, kalau tadi kita lihat pemazmur gitu, pemazmur, depresi dan seterusnya, ternyata banyak mazmur yang isinya adalah kalimat-kalimat depresi yang nantinya kita lihat itu dialami oleh Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus. Misalnya Mazmur 22 ya, Mazmur yang nantinya diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, begitu ya. Di situ ada ayat yang lain yang dikatakan bagaimana si pemazmur mengatakan, seperti air aku tercurah, segala tulangku terlepas dari sendinya, hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ya, jadi ini salah satu contoh ya mazmur yang kemudian Tuhan Yesus itu ingat di atas kayu salib dan dia sendiri alami. Ketika Yesus bahkan sebelum dia naik ke atas kayu salib, kita lihat gambaran ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dikatakan betapa jiwanya itu begitu susah sampai peluhnya itu menjadi darah. Itu tingkat stres yang saya rasa bisa dikategorikan menjadi depresi, begitu ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat gambaran ini, justru kita harusnya semakin kagum gitu ya kepada Allah yang kita miliki, kepada firman yang kita miliki juga, bahwa ternyata orang beriman dan bahkan anak Allah sendiri mengalami depresi. Supaya apa? Supaya kita yang nantinya mengalami depresi, kita pun bisa melihat ada pengharapan di balik itu semua. Nah, nanti kita akan
bahas lebih lanjut lagi dalam pertemuan berikutnya. Sekarang kita sampai sini dulu. Mungkin boleh minta Kak Yohana untuk tutup kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan buat kami, untuk kesempatan kami bisa sama-sama mencoba mendiskusikan tentang satu topik yang sangat berat ini, Tuhan, topik depresi. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami tidak hanya mengambil kata depresi ini dan memperlakukannya sembarangan, menggunakannya untuk kebutuhan kami, untuk keuntungan kami sendiri, untuk kami menyalahgunakannya, Tuhan, tapi kami bisa mengerti, mempelajari topik ini dengan lebih baik, dengan tepat, dan melihatnya dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang dunia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa, untuk kami bisa lebih mengerti apa sebetulnya depresi itu, dan bagaimana kami bisa dengan cinta kasih dan dengan mata yang terarah kepada Tuhan menghadapi permasalahan ini, baik jika kami mengalaminya sendiri atau jika kami mengenal seseorang yang mengalaminya atau mendapatkan pergumulan ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk bisa bersikap dengan baik, dengan bijaksana, sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kami menyingkapi semua pergumulan yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kami, Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong supaya kami selalu memandang kepadamu dan hanya menaruh pengharapan kami kepadamu saja. Tolong kami selama kami hidup dan kami bergumul, bertumbuh di dalam dunia ini, supaya kami bisa terus disucikan dan dimurnikan untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus dan hidup, mempersembahkan hidup hanya untuk Tuhan. Terima kasih, berkati jam-jam kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, thank you teman-teman semua. Sampai kita ketemu di dalam sesi tanya jawab berikutnya.